Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Suatu pagi, seorang yogis mengajak seorang pendeta untuk bersekongkol akan memperdaya iman dari Abu Nawas. Setelah mereka menyepakati rencananya, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Pagi itu, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha ketika mereka datang ke rumah Abu Nawas. Kemudian, istri Abu Nawas membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk dan menunggu Abu Nawas selesai sholat duha. Abu Nawas segera menemui mereka seusai sholat duha. Kemudian, mereka berbincang-bincang. Kedatangan kami ke sini, sebenarnya kami ingin mengajak engkau untuk ikut melakukan pengembaraan suci. Itu pun kalau engkau tidak keberatan, kata ahli yoga. Tentu saja, dengan senang hati aku akan ikut. Lalu, kapan rencananya kita akan berangkat? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi-pagi sekali, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu, kita berkumpul di warung teh besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama, mengendarai keledainya masing-masing. Saat itu, Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sedangkan ahli yoga dan pendeta menggunakan seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasa lapar. Dan kebetulan, mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena saat ini kami akan mengadakan kebaktian, maka kami tidak bisa mengumpulkan derma, kata pendeta. Tanpa sepatah kata pun, Abu Nawas langsung berangkat berkeliling dusun untuk mencari dan mengumpulkan derma. Setelah merasa cukup terkumpulnya derma, Abu Nawas segera membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Kemudian, Abu Nawas kembali berkumpul bersama pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan tentunya. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga. Aku sudah sangat lapar." Abu Nawas, tunggu, jangan sekarang, kata ahli yoga. Loh, memangnya kenapa? Kata Abu Nawas. Saat ini kami sedang berpuasa, jawab pendeta. Aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian itu terserah pada kalian, kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. Aku tidak setuju. Bagaimana bisa seperti itu? Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, kata pendeta. Ya betul, aku pun tidak setuju jika seperti itu. Karena besok pagi aku baru akan berbuka. Baru kita bisa makan bersama-sama, kata ahli yoga. Bukankah engkau jadikan aku alat untuk berkeliling mencari derma? Dan sekarang sudah aku tukar dengan makanan ini. Tetapi, kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu sangat tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Walaupun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Hal itu membuat Abu Nawas sangat penasaran. Ia pun mencoba sekali lagi untuk meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Akan tetapi, mereka tetap saja menolak dengan keras. Kali ini, Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, dengan hebatnya, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahan itu kepada kawan-kawannya. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian? Kata pendeta kepada Abu Nawas.
Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba saja. Barang siapa di antara kita bermimpi yang paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang paling banyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang mendapat mimpi yang paling buruk akan mendapat makanan paling sedikit. Pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas pun setuju dengan lomba itu. Ia sama sekali tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan segera tidur. Tetapi tidak dengan Abu Nawas. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas segera menghampiri makanan itu dan menghabiskan makanan itu tanpa sisa sedikit pun. Abu Nawas baru bisa tidur setelah merasa kekenyangan. Keesokan harinya, mereka bangun hampir bersamaan. Dengan wajah yang berseri-seri, ahli yoga bercerita, "Kawan-kawan, tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Saat itu, aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Kemudian, giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Semalam, aku bermimpi seolah-olah aku menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Secara tidak sengaja, aku memasuki masa lampau di mana pendiri agamaku hidup. Kemudian, aku bertemu dengan beliau. Dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Mendengar cerita mimpi kedua kawannya, Abu Nawas hanya diam, bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Pendeta dan ahli yoga sangat tidak sabar mendengar mimpi Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tetap tidak membuka mulut. Setelah dipaksa, akhirnya Abu Nawas bercerita tentang mimpinya semalam. "Baiklah, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihi salam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Dan kalian tahu, tadi malam aku mimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak? Tentu aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah secuil pun. Pendeta dan ahli yoga pun terkejut, karena mereka sangat menahan rasa lapar. Dan mereka percaya bahwa mereka bisa mengelabui Abu Nawas. Mereka pun saling pandang. Dan kejengkelan Abu Nawas pun akhirnya terobati. Kini, mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Nantikan cerita selanjutnya di Dayang Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.